Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi wattaba'a hudah ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Faya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di sini di Pondok Pesantren Imam Syafi'i ini. Dan kita bermohon kepada Allah Jalla wa Ala, semoga Allah mewujudkan keinginan baik kita untuk membina umat ini, mendidik generasi umat ini, mendidik anak-anak kita sehingga kelak mereka menjadi generasi yang dengan mereka Allah Subhanahu wa taala muliakan Islam dan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Tema kita yang kita angkat pada hari ini, sebagaimana yang antum saksikan di atas, kitalah orangnya. Tentunya ketika antum mendengar tema kitalah orangnya, setiap orang bertanya, kitalah orangnya apa Ustaz? Apakah kitalah orangnya orang Medan? Atau kitalah orangnya orang Batam? Apa maksud kitalah orangnya? Subhanallah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kitalah orangnya ini terinspirasi dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 10. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah mengatakan, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا min ba'du minal ladzina anfaqu wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-10, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Kenapa kalian tidak mau berinfak di jalan Allah? Walillahi mirathus samawati wal ard. Padahal milik Allah lah kekayaan yang terdapat di langit maupun di bumi. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidaklah sama di antara kalian orang-orang yang berinfak sebelum ditaklukkannya kota Makkah dan berperang. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu orang-orang yang berinfak dan berjuang sebelum penaklukan kota Mekah, kata Allah, ulaika, merekalah a'zamu darajatan, orang-orang yang lebih besar mendapatkan ganjaran pahala minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, dibandingkan orang-orang yang berinfak yang datang belakangan dan berperang belakangan setelah ditaklukkannya kota Mekah. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan semua Allah akan janjikan bagi mereka kebaikan. Wallahu bima ta'maluna khabir.
Wallah, dan Allah bima ta'maluna, dan dengan apapun yang kalian lakukan khabir, maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaitan ayat ini dengan tema kita, kitalah orangnya. Bahwasanya tidak akan sama ganjaran pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mereka adalah pemula dalam membangun dakwah, menegakkan dakwah, menyebarkan dakwah, dengan orang-orang yang datang belakangan, yang melakukan amalan yang sama dengan mereka, tapi ganjarannya berbeda wallah. Adapun kaitannya dengan PPIT Imam Syafi'i, maka tidak akan pernah sama para hadirin hadirat yang Allah muliakan. Infak yang antum keluarkan membangun PPIT Imam Syafi'i yang antum lihat sekarang ini, yang semua antum ambil bagian dengan apapun yang antum miliki, dan wallahi Allah akan berikan setiap orang sesuai dengan niatnya. Dan boleh jadi orang-orang yang berinfak 5.000 lebih besar mengalahkan orang-orang yang berinfak 5 juta dengan niatnya dan dengan harta yang dia miliki. Tidak akan sama semua yang telah antum lakukan wallah. Yang hadir di majelis ini dan seluruh kawan-kawan kita di seluruh dunia yang turut mewujudkan hal ini. Baik ikhwan-ikhwan yang di Singapura, di Malaysia, di Australia, maupun di tempat-tempat manapun lainnya, tidak akan sama harta yang antum keluarkan demi Allah, demi tegaknya dakwah ini, PPIT Imam Syafi'i ini, dengan orang-orang yang datang belakangan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yastawiyani mathala, tidak akan mungkin dapat disamakan wallah. Karena antum adalah pemula. Dan karena kita semua yang di sini adalah pemula. Dan tidak akan pernah sama guru-guru yang sekarang dengan susah payah membina, mengajarkan, mendidik anak-anak dari pagi sampai pagi kembali, dengan segala macam problema yang mereka hadapi, dengan guru-guru yang datang belakangan. Walaupun semuanya wa kullan wa'adallahu husna, semua Allah janjikan bagi mereka kebaikan, tapi tidak akan sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena medannya berbeda. Membuka jalan dalam dakwah tidak akan sama dengan orang-orang yang melanjutkan dakwah wallah. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, ketika Allah mengatakan wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah, mengapa kalian enggan berinfak di jalan Allah? Ini adalah celaan kepada orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang menumpuk-numpuk hartanya, mungkin di rekeningnya miliaran rupiah, tapi begitu beratnya dia keluarkan uangnya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah cela mereka. Dan Allah mencela kita semua yang menahan harta. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah? Kenapa kalian enggan berinfak di jalan Allah? Walillahi mirathus samawati wal ard. Padahal semua kekayaan langit, bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Bahasa pendekatannya para saudara-saudaraku sekalian. Seorang bapak berkata kepada anaknya, "Nak, ini uang bapak berikan. Banyak-banyaklah kau berbuat kebaikan, bersedekahlah dengan kawan-kawanmu, berilah mereka bagian daripada uang ini, bapak akan berikan kelak." Inilah bahasanya. Allah katakan demikian, "Aku Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Semua kerajaan di tanganku, semua kekayaan ada padaku. Wahai hamba, infakkan. Jangan takut. Semua di tanganku." Kata Allah, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah?" Kenapa kalian enggan berinfak di jalan Allah? Walillahi mirathus samawati wal ard. Padahal milik Allah lah mirath, kerajaan, kekayaan, warisan, langit dan bumi. Kenapa kita harus takut berinfak? Subhanallah. Berkata ulama tafsir, anfiqu, berinfaklah kalian. Wala takhshaw faqran, jangan takut dengan berinfak kalian menjadi fakir. Wa iqlalan, menjadi sedikit harta kalian. Fa innal ladzi anfaqtum fi sabilihi, sesungguhnya zat yang kalian berinfak karenanya
malikus samawat. Dia pemilik raja. Dialah raja pemilik langit dan bumi. Wa biyadihi maqaliduha. Wa biyadihi maqaliduhuma. Di tangannya semua kekayaan yang terdapat di langit dan bumi. Wa indahu khazainuhuma. Dan semua khazanah perbendaharaan langit dan bumi di tangan Allah. Wa huwa malikul arsy. Dan dialah pemilik arsy yang agung. Bima hawa. Dan apa-apa yang ada di sekitarnya. Wa huwal qail. Dan dia yang berkata kepada kita, ibadallah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan dia berjanji kepada kita, dan apapun yang kalian infakkan, maka dia akan gantikan. Allahu Rabbul Alamin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak akan mungkin Allah menyelisih janjinya. Apapun yang kalian infakkan, dia akan menggantinya. Pernahkah Anda melihat orang yang fakir karena banyak berinfak? Wallahi tidak akan pernah terdapat. Sejarahnya. Wa huwa khairur raziqin. Dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan dia yang mengatakan ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa-apa yang kalian miliki semuanya akan binasa, akan habis, akan sirna. Harta yang kalian miliki akan sirna, berkurang atau kalian tinggalkan menjadi milik harta waris ahli waris kalian. Wa ma indallahi baqin. Dan apa-apa yang ada di sisi Allah itu yang kekal. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya bawa salah seorang masyayikh kita ke tempat ini, Syekh Mus'id bin Mus'ad, hafizahullah. Saya katakan, Syekh, PPIT yang antum lihat ini, Syekh, ini adalah milik kaum muslimin. Dari mana dananya, dia tanyakan. Saya katakan, Syekh, ini adalah hasil daripada infak kaum muslimin, daripada harta kaum muslimin, dari emas-emas ibu-ibu kaum muslimin, ummahat kaum muslimin ya Syekh, dari anting-anting mereka, dari gelang-gelang mereka, dari cincin mereka. Maka dia geleng-geleng kepala, Allah. Sampai-sampai dia katakan ucapan dan menunjukkan ketawadukan beliau, hafizahullah. Wallahi, boleh jadi antum dan kawan-kawan di Batam ini lebih banyak beramal untuk Islam dibandingkan kami. Dia keluarkan dari koceknya ikhwan, dia lihat ada uang 600.000 rupiah. Dia katakan, ya akhi, ini berikan kepada panitia pembangunan. Ini tidak ada apa-apanya di mata antum sekalian dan di mata Allah SWT. Ini sebagai bukti saya ikut turut membangun PPIT antum. Allahu Akbar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan. Allah SWT katakan, kita akan membacakan beberapa ayat perkara infak. Bahwasanya kita adalah orangnya yang seharusnya akan datang belakangan orang-orang mengikuti kita dalam berinfak, dalam membangun. Dan antum lihat ikhwan, 2001 kita baru membeli, sekarang 2012 telah tegak bangunan sebesar ini, semewah ini dengan izin Allah SWT dan dengan bantuan Allah SWT. Subhanallah. Allah berfirman dalam ayat yang ke-7 dalam surah Al-Hadid sebagai pelajaran bagi kita. Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah dengan janji-janji Allah. Berimanlah kepada Rasulnya. Wa anfiqu, dan infakkan mimma ja'alakum mustakhlafina fi, daripada harta-harta yang Allah SWT jadikan bagi kalian. Harta tersebut adalah harta yang silih berganti dari satu tangan ke tangan lainnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebagian harta kita adalah harta milik orang lain yang pindah ke tangan kita, baik daripada nenek moyang kita ataupun dari orang-orang lain. Dan kelak harta yang antum miliki ini akan berpindah tangan juga kepada siapa? Kepada generasi yang datang belakangan, kepada anak-anak antum, kepada cucu cicit antum. Ada orang-orang yang menumpuk hartanya 7 keturunan. Ketika dia mati akan berpindah tangan kepada keluarganya, keturunannya. Dan Allah perintahkan kita agar kita berinfak daripada harta ini yang berpindah-pindah. Artinya, harta yang ada pada antum ini akan berpindah tangan dari tangan antum ke tangan orang lain.
Ketika antum meninggal akan pindah kepada ahli waris. Adapun harta yang tidak akan pernah berpindah tangan, bahkan akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah harta yang antum keluarkan dalam rangka berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menegakkan pusat-pusat pendidikan seperti ini, ikhwan, sebagai basis tarbiyah, mendidik umat, ta'lim, mengajarkan umat, tentu akan berlipat ganda ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Falladzina amanu minkum, bagi orang-orang yang beriman di antara kalian, wa anfaqu, dan mereka berinfak, lahum ajrun kabir, bagi mereka ganjaran yang besar. Hari ini antum infakkan 1 juta rupiah, yang memiliki 1 juta, minimal Allah akan gandakan menjadi 700 juta. 1 juta menjadi berapa? 700 juta. Dahulu kala, beberapa masa yang silam, mungkin setahun 2 tahun silam, heboh orang-orang. Ada lembaga-lembaga keuangan yang bisa membungakan uang. Antum tanamkan 5 juta, antum akan ambil 10 juta, 15 juta. Berbondong-bondong orang menabung uangnya. Kenapa? Dia tahu dia masukkan 5 juta, akan kembali 10 juta, 15 juta. Dan banyak wallahi orang tertipu. Alangkah tamaknya manusia dengan harta dunia yang cash nampak baginya. Karena ketamakan ini, ambisinya mereka banyak tenggelam, tertipu. Berapa banyak mereka yang kehilangan uang. Pertama dia masukkan 10 juta, mungkin benar. Setelah sebulan dia ambil 20 juta. Dia tanamkan 100 juta, uangnya hilang. Lembaga-lembaga keuangan seperti ini, yang mereka subhanallah menggunakan kebodohan umat dalam mencari harta, yang katanya menggandakan uang. Bahkan yang lebih naif lagi, banyak orang-orang yang masih yakin sampai saat ini ada dukun-dukun yang bisa menggandakan uang. Dia bawa, dihantarkan 2 juta. Ternyata uangnya raib. Ikhwan, ini semua dusta. Tapi Allah tidak pernah berdusta. Ya. Allah berjanji, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil." Sab'a sanabil. Perumpamaan orang-orang berinfak di jalan Allah bagaikan perumpamaan 1 butir, ya, bijian yang menumbuhkan 7 tangkai. Anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap 1 tangkai melahirkan 100 tangkai. Dari 1 biji menjadi 700 biji. Maka antum yang dengan ikhlas yang berinfak 1 juta hari ini, wallah seketika Allah akan lipat gandakan menjadi berapa? 700 juta. Kalau saya katakan sekarang, siapa yang bayar kepada saya 1 juta, saya bayar cash sekarang juga 5 juta. Saya rasa kayaknya gaduh kita di sini. Semua sibuk berlomba datang ke Anda. Ustaz, Anda duluan, Ustaz, Anda duluan. Begaduh. Pasti. Tapi kenapa kita kurang iman? Kurang yakin? Allah yang berjanji 700 kali lipat minimal. Dan Allah akan lipat gandakan lipatan yang tidak terhingga. Dan jangan pernah mengatakan, Ustaz, aku cuma mampu berinfak 100 rupiah Ustaz. Karena hartaku sekarang di kantongku ini tinggal 200 rupiah Ustaz, 200 ribu rupiah Ustaz. Yang kuinfakkan 100 ribu. Kawan-kawan itu kaya-kaya, mereka berinfak 1 miliar. Mereka berinfak 100 juta. Aku hanya mampu berinfak 100 ribu ya Ustaz. Di kantongku sekarang tinggal 200 ribu. Sementara yang berinfak 100 juta, dia punya uang 1 miliar. Ya, mana lebih banyak pahalanya? Pak Sofyan. Hah? Pahalanya. Seorang memiliki uang 200 ribu. Dia infakkan 100 ribu. Itu yang dia miliki, habis semua. Dia nggak tahu rekening, dia nggak punya nomor akun di bank. Nggak tahu dia. Yang tahu di kantongnya sekarang, ini yang ada 200 ribu. Kuinfakkan 100 ribu. Dengan orang yang 1 miliar di rekeningnya. Diinfakkan 100 juta. Mana lebih banyak pahalanya, Pak Sofyan? Sama-sama ikhlasnya. Mana lebih banyak? Antum jawab dulu, pendekar kita ini. Hah? Yang mana di antara dua lebih banyak pahalanya? Yang 100 ribu Allah lebih banyak pahalanya. Maka jangan pernah antum merasa zuhud. Kawan-kawan sekalian, Ustaz, aku ini pekerja. Aku bukan kelas-kelas manajernya Ustaz. Kelasku helpernya. Operator. Aku tukang jual cendol. Aku cuma mampu berinfak 50 ribu Ustaz.
Wallahi, jika itu setengah daripada harta Anda yang Anda miliki, tidak akan sama dengan orang miliki rekening miliaran rupiah. Allah. Maka jangan pernah merasa zuhud dengan apapun yang antum infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah, alangkah banyaknya Allah bantu Islam dengan doa orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang dilemahkan oleh manusia atau dianggap lemah oleh manusia. Tegaknya Imam Syafi'i ini, ikhwan, jangan dikira mentang-mentang banyaknya orang-orang kaya berinfak. Wallahi tidak. Tapi doa-doa orang yang berinfak mungkin 100 ribu. Kadang-kadang 300 ribu cicil 3 kali diambil 3 bulan. Wallahi kadang-kadang dengan doa-doa seperti itu Allah bantu terwujudnya. Yakni bangunan-bangunan seperti yang antum saksikan ini. Dan banyak diantara manusia, orang-orang, subhanallah. Ya, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'atha aghbara dhu timraini la yu'bahu bihi law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ada beberapa orang-orang yang mungkin penampilannya karena ketiadaannya, rambut kusut masai, baju berdebu, cuman punya baju 2. Tapi jika dia bersumpah kepada Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Dan wallahi, mereka adalah orang-orang tidak pernah kita sepelekan. Ibadallah, berapa banyak para sahabat-sahabat Nabi yang jika datang dia bergembira para penguasa. Ya, karena dengan 2 tangannya diangkat sebagaimana Barra bin Azib ketika berkecamuk peperangan, berkata ketika pemimpin pasukan, cari Barra sekarang. Ya Barra, bersumpah dengan nama Tuhanmu agar Allah menangkan pasukan ini. Barra bin Azib dicari. Dia angkat tangannya, ya Allah, aku bersumpah dengan namamu. Jadikan aku orang yang syahid dalam perangan ini dan menangkan kaum muslimin. Maka tersenyumlah pemimpin kaum muslimin mendengar doanya. Insya Allah akan dimenangkan. Dan di tempat ini wallah, insya Allah ada orang-orang sekelas Barra bin Azib yang Allah akan kabulkan doanya. Maka jangan pernah bersedih antum ikhwan yang tidak mampu membantu dengan 100 juta, 200 juta, hanya 100 ribu rupiah, 50 ribu rupiah, 10 ribu rupiah. Wallahi tidak perlu antum bersedih. Sesungguhnya karunia Allah luas. Ibadallah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Syakhir, berkata Abdullah bin Syakhir, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Yaqulu Ibnu Adam, maka berkatalah Rasulullah, anak Adam senantiasa berkata, mali, mali. Anak Adam senantiasa berkata, ini hartaku, ini perusahaanku, ini PT-ku, ini pabrikku, ini omsetku. Berkata anak Adam, mali, mali. Ya, hartaku, hartaku. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal laka min malika illa ma akalta? Wahai anak Adam, bukankah engkau dari sekian banyak hartamu hanyalah mampu engkau nikmati apa-apa yang kau makan? Enggak ada orang kaya makan 100 piring sekali makan, ada enggak? Ada enggak? Sekali makan orang kaya 100 piring, ada enggak? 1 piring, 2 piring, sama dengan orang biasa. Tidaklah wahai anak Adam apa-apa yang kau miliki daripada kekayaanmu yang mampu kau nikmati kecuali makanan yang kau makan dan akan habis. Illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita. Tidaklah daripada harta yang kau miliki wahai anak Adam kecuali yang kau pakai lambat laun akan menjadi lusuh. Enggak ada orang kaya pakai 100 pakaian jadi tebal, enggak ada. Kata orang-orang gila dia. Enggak ada. Di sini yang paling kaya di sini sekalian, masya Allah banyak orang-orang kaya di sini. Enggak ada saya tengok pakai pakaian 10 lapis ini, enggak ada. Enggak ada. Selapis, 2 lapis. Itulah harta kita sebenarnya yang kita miliki. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, dan inilah hakikat kebenaran. Au tasaddaqta fa amdaita. Atau harta yang kau sedekahkan, itulah yang akan terus menerus akan mengiringimu. Allahu Akbar. Yang lain semua akan pindah. Itu yang kita miliki sekarang. Rekening antum di bank, mobil, rumah. Boleh jadi bukan harta antum. Harta siapa? Harta ahli waris. Dan selalu saya ulang-ulang. Setengah mati suaminya banting tulang pagi, sore, siang dan malam. Bekerja.
Akhirnya rumah mentereng, mobil mentereng, segala macam. Perusahaannya banyak, karyawannya beribu. Mati dia. Habis masa iddah istrinya, saya ikatkan selalu ini. Habis masa iddah istrinya, kadang belum habis. Baru sebulan udah sibuk SMS-an. Habis masa iddah istrinya, ganti. Mobil yang dia setengah mati banting tulang mencarinya, bukan dia yang nyetir. Siapa yang nyetir? Suami barunya. Allahul musta'an. Sedih kita mendengarnya. Suami setengah mati banting tulang, yang menikmati siapa? Suami baru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah harta antum itu. Pikir-pikir lagi lah. Sekarang Masya Allah siapa itu, bang, abanglah segalanya. Abanglah terbaik di dunia. Meninggal antum, pagi ini meninggal. Nengok pun malas dia. Enggak ada lagi, bang, tidur sampingku. Enggak ada, takut. Apalagi, enggak ada antum tahu istri yang mau masuk sama suaminya dalam kuburan sama-sama karena setia, enggak ada. Hari ini nangis jadi-jadinya. 3 hari udah mulai hilang. 7 hari hilang. Baru sebulan udah sibuk dia. Siapa kira-kira yang menggantikannya ya? Sedih. Inilah ikhwan. Inilah kehidupan. Subhanallah. Maka kata Nabi SAW, aw tasaddaqta fa amdaita. Atau yang kamu sedekahkan, itu yang akan berjalan, akan bersamamu. Imam Muslim menambahkan, wa ma siwa dzalika fadzahibun. Adapun selain daripada itu semua, itu akan segera hilang, pergi. Wa tariku linnas. Dan seluruh kawan-kawan kita. Kayaknya anak haus ini. Jangan dulu air dulu. Dari tadi anak teriak-teriak antum, aduh, gila ini. Bahaya kita ini. Ini kasihan anak santri nih. Jadi mereka yang beli-beli ini anak minum. Aduh. Masya Allah. Sampai di mana tadi Pak Sofyan? Lupa nah ini. Ganti suami. Masya Allah. Wazada Muslimun, Muslim menambahkan, wa masih wa dzalika fadzahibun wa tarikul linnas. Selain itu, harta akan pergi. Wa tarikul linnas, akan segera ditinggalkan untuk manusia. Subhanallah. Karena itu ikhwan, Allah SWT ketika memerintahkan kita berinfak dengan kata-kata meminjamkan, berarti Allah akan kembalikan. Orang andai kata dia bilang, mintalah uangmu, berat hatinya. Enak kali aku minta-minta. Setengah mati aku mencarinya. Tapi kalau antum bilang, akhi pinjamkanlah uang antum. Oh, berat juga. Kecuali kalau andai kata dia bilang, akhi pinjamkan uang antum, saya bayar bunganya 50%. Baru seketika, oh banyak-banyak ambil silakan. Karena itulah rajin orang itu. Rajin orang datang ke tempat-tempat yang seperti itu. Ya, yang ada bacaannya, Anda butuh uang, rajin orang datang itu. Sekarang tersebar di mana-mana. Anda butuh uang cepat, butuh uang tunai, gadaikan. Ini. Rajin orang datang. Subhanallah. Kenapa? Karena ada kelebihannya. Tapi andai kata antum katakan, akhi pinjamkan uang saya lah 1 juta. Berpikir dia. Ya. Kalau antum katakan, saya kembalikan 2 juta. Baru segera dia keluarkan. Maka Allah tabaraka ta'ala menyebutkan kepada kita ikhwan, bukan dalam kata-kata minta. Enggak, Allah enggak butuh daripada kita permintaan. Enggak butuh daripada kita harta. Allah katakan dalam firman-Nya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid, ya ayat yang ke-11, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifa lahu wa lahu ajrun karim. Man dzalladzi yuqridullah, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah qardan hasanah, pinjaman yang baik, enggak tergesa-gesa dia minta, sabar dia enggak akan minta langsung. Karena ganjarannya, karena kelak Allah akan bayar bukan di dunia. Di mana? Di surga. Walaupun Allah menjanjikan di dunia ini akan dia bayar juga. Subhanallah. Akan dia lipat gandakan di dunia sebelum di akhirat. Fayudha'ifa lahu, Allah akan lipat gandakan ketika menggantinya. Walahu ajrun karim, dan baginya ganjaran pahala yang besar. Ketika turun ayat ini ikhwan, akhwat ibadallah, subhanallah,
Ada salah seorang sahabat ketika mendengar Allah mengatakan man dzalladzi yuqridullah, siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Datang sahabat tersebut. Namanya Abu Dahdah. Berkata Abu Dahdah Al-Ansari, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna Allah yuridu minnal qarda?" Benarkah Allah SWT ingin agar kita pinjamkan harta kita kepadanya? Qala na'am. Berkata Rasulullah, ya. Kemudian, qala na'am ya Abu Dahdah. Benar. Benar wahai Abu Dahdah. Allah berkata demikian. Qala. Maka berkata Abu Dahdah, arini yadaka ya Rasulullah. Ulurkan tanganmu kepadaku ya Rasulullah. Qala fanawalahu yadahu. Rasulullah pun mengulurkan tangannya kepada Abu Dahdah. Qala. Maka berkata Rasulullah, berkata Abu Dahdah, fa inni qad aqradtu rabbi haiti. Saksikan ya Rasulullah, saksikan. Sesungguhnya aku telah pinjamkan kebunku itu kepada Allah SWT. Apa yang dia pinjamkan ikhwan? Kebunnya. Kalau sekarang harta orang itu macam-macam. Pada masa sahabat, apalagi orang Ansor, harta yang paling mereka anggap berharga adalah kebun. Modal hidup mereka. Kebun kurma. Subhanallah. Berkata perawi, menjelaskan hal ini, walahu haitun fihi 600 nakhlah. Dia punya kebun yang dalam kebun tersebut terpancang berdiri 600 batang kurma. 600 batang, ikhwan. Antum bayangkan satu batang aja bisa berapa menghasilkan kurma? Satu batang saja. Ya, ini dia memiliki 600 batang kurma, yang mana kurma bertahun-tahun, mungkin sampai 30 tahun akan membuahkan hasil. Dia katakan, ya Rasulullah, benarkah Allah SWT ingin meminjam kepada kita? Benar. Ya Rasulullah, saksikan, ini kebunku. Dalamnya ada berapa? 600 pokok kurma yang sedang berbuah. Untuk Allah SWT, ku pinjamkan kepada Allah, ku ambil nanti balasannya di mana? Di mana ngambilnya? Di surga, subhanallah. Wa amara Abu Dahdah. Kemudian wa Dahdah fihi wa iyaluha. Ketika dia mengatakan hal ini bertransaksi dengan Allah SWT ke hadapan Rasulullah, istrinya Dahdah sedang berada dalam kebunnya beserta anak-anaknya. Qala, berkata perawi, faja'a Abu Dahdah fanadaha. Maka datanglah Abu Dahdah ke kebunnya dan dia teriakkan, dia panggil istrinya, ya Dahdah, wahai Dahdah. Qalat labbaika. Maka Dahdah menjawab, labbaika, aku menjawab seruanmu wahai suamiku. Qala ukhruji faqad aqradtu rabbi azza wa jalla. Sekarang keluarlah engkau. Sesungguhnya kebun ini telah kupinjamkan untuk Allah SWT. Keluarlah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lainnya, annaha qalat, berkata istrinya Dahdah, dan inilah sebaik-baik istri yang kita senantiasa mengharapkan kepada Allah agar diberikan istri-istri seperti ini. Bukan istri yang menahan suaminya ketika berinfak. Berapa banyak suami batal berinfak, kenapa? Karena istrinya, bang, banyak kali infaknya bang. Kita masih butuh untuk anak kita mau ini, anak kita mau sekolah kedokteran, anak kita mau sekolah ini, anak kita. Tapi jadilah istri Abu Dahdah. Berkata ketika itu istri Abu Dahdah, Dahdah, Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah, telah beruntung bai'uka, jual belimu dengan Allah wahai Abu Dahdah. Wa naqalat minhu mata'aha wa sibyanaha, segera dia katakan kepada anak-anaknya, mari nak semua kita keluar, bawa barang-barang kita. Ini sekarang telah menjadi milik Allah. Kita ambil kelak balasannya di surga. Subhanallah. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sehingga Rasulullah berkata tentang Abu Dahdah, kam min izqin radahin fil jannati li Abu Dahdah. Alangkah banyaknya pokok-pokok kurma di surga milik Abu Dahdah. Dalam lafaz lainnya, rubba nakhlatin mudlatin uruquha durrun wa yaqut. Alangkah banyaknya kebun-kebun yakni milik Abu Dahdah di surga yang pohon-pohon kurmanya akarnya daripada permata maupun daripada yakut. Allahu Akbar. Ibu-ibu sekalian, mau enggak ibu-ibu mencontoh Dahdah? Mau enggak ibu-ibu mencontoh Dahdah? Mau enggak? Ibu-ibu, mau enggak ibu-ibu?
Mau nggak ibu-ibu? Nggak mau kata mereka. Bahaya ibu-ibu ini. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Para hadirin, saudara-saudariku sekalian, ingat Allah mengancam terhadap orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, kedekut. Allah katakan, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi wa khairun lahum." Janganlah pernah merasa orang-orang yang kikir tidak mau berinfak daripada karunia Allah berikan kepadanya, itu baik bagi mereka. Wahai para orang-orang yang kedekut, orang-orang yang kikir, jangan pernah Anda merasa harta Anda yang Anda simpan-simpan itu baik bagi Anda. Enggak. Berapa banyak orang-orang yang setengah mati mencari hartanya, ikhwan. Setelah letih mencari harta tua, berdatangan semua penyakit, stroke, darah tinggi, ini itu. Akhirnya anak-anaknya pun mengisolirnya. Subhanallah. Sibuklah anak-anaknya dengan kalkulator, bagi-bagi. Setengah mati dia mencari. Anaknya udah sibuk bagi kalkulator setiap hari. Ini yang kesana untuk kau ya, ini untuk kamu ya. Bapak masih hidup. Kesian. Kesian. Ya. Bahasa Melayunya apa? Kesian. Haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Setengah mati dia mencari harta. Bukan lagi banting tulang, banting besi dia. Kesian. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal huwa syarrun lahum, tapi hal demikian, harta yang mereka tahan jelek untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Kelak akan disetrika mereka, dipanaskan besi pada hari kiamat, disetrika dengannya. Walillahi mirathus samawati wal ard. Padahal milik Allah semua kerajaan kekayaan langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Al-Imran ayat 180. Subhanallah. Kata Allah, ada sebagian orang bukan hanya sekedar kikir, tapi dia ingin supaya orang kikir seperti dia. Hati-hati ibu-ibu. Kalau anda kata ibu-ibu kikir, jangan sampai suami ibu pun kikir ikut-ikutan. Jangan sampai. Ibu-ibu marah ini. Dari tadi Ustaz Mufairus kikir-kikir. Habis ini keluar anting-antingnya semua ini. InsyaAllah. Jadi andai kata anda kikir, jangan ajak orang lain kikir. Udahlah, anda sendiri aja yang kikir. Kata Allah SWT, alladzina yabkhalun. Adapun orang-orang yang kikir, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan mereka menganjurkan agar orang kikir. Wa yaktumuna ma atahumullah min fadli, mereka menyimpan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Kami telah siapkan bagi orang-orang yang kufur, apalagi kufur nikmat, adzaban muhina, azab yang menghinakan. An-Nisa ayat 37. Maka berhati-hatilah dan jangan sampai dalam hati kita ada kekikiran. Berkata Rasulullah, iyyakum wasyuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Amarahum bil qati'ah faqata'u wa amarahum bil fujuri fafajaru. Rawahu Abu Dawud. Berkata Rasulullah, iyyakum wasyuhha, jangan sampai kalian terhinggapi kekikiran. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian. Karena kekikiran, Allah perintahkan mereka menyambung silaturahmi, mereka tidak mau menyambung silaturahmi karena kikirnya. Allah SWT perintahkan mereka untuk kekikiran membuat mereka memutuskan silaturahmi karena takut dipinjami oleh kerabat-kerabatnya. Kekikiran membuat mereka berbuat segala macam bentuk kekejian, korupsi dan segala macam bentuk manipulasi, kezaliman. Semua karena kikir. Yang paling kikir adalah para koruptor. Koruptor lah yang paling kikir. Saking kikirnya sudah banyak hartanya, dia ingin tambah hartanya lagi. Allah musta'an. Sungguh benar sabda Nabi SAW. Andai kata anak Adam punya satu lembah semuanya penuh emas, dia akan ingin agar diberikan lembah kedua. Subhanallah. Wala yamla'u faha bana Adam illa turab. Tidak akan pernah berhenti ambisi manusia sampai kelak disungkahkan ke dalam mulutnya debu. Yakni apa? Sampai mati baru berhenti dia. Udah punya pulau, dia ingin pulau yang kedua. Udah punya pulau yang kedua, ingin pulau yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ujung daripada
Tema kita ini, ana ada nulis sedikit-sedikit ini dalam bentuk syair ini. Subhanallah. Mohon didengarkan, nanti orang-orang Melayu kalau salah saya perbaiki. Dari Nongsa ke Batu Aji. Naik mobil beroda 4. PPIT Imam Syafi'i. Tempat santri menempah bakat. Pas enggak? Pas orang Melayu bilang, letih badan harta dicari. Tak kenal pagi maupun malam. Merintih badan kubur digali. Sesal diri harta dipendam. Pas enggak? Antum jangan pas-pas saja. Saya ulangi lagi. Letih badan harta dicari. Tak kenal pagi maupun malam. Merintih badan kubur digali. Sesal diri harta dipendam. Pas enggak? Pak Sofyan orang Melayu? Ini yang terakhir. Sudahlah tahu jalan ke surga. Mengapa ragu menanam amal? Saya ulangi lagi. Sudahlah tahu jalan ke surga. Mengapa ragu menanam amal? Kalaulah mau PPIT berjaya. Berusahalah bersama. Saya ulangi lagi. Enggak lancar ini. Saya ulangi lagi. Sudahlah tahu jalan ke surga. Mengapa ragu menanam amal? Kalaulah mau PPIT berjaya. Bersama membahu kita infakkan mal. Pas enggak? Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin. Sebelum terakhir saya ucapkan terima kasih kepada semua ikhwan yang hadir di tempat ini dan akhwat sekalian. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada apapun yang telah lakukan dalam rangka wajah Allah SWT ini diberi ganjaran si Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.